Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 14 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Pulih dari Luka Hati. Pulih dari luka hati. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh sangat luar biasa. Ada ayat yang secara khusus membahas tentang patah hati yang barusan kami baca dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka setiap kami semua. Kami ingin lihat Tuhan mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan di dalam kuasa jamahan Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dengan begitu banyak jabaran-jabaran, penjelasan-penjelasan tentang penyakit yang mematikan manusia. Urutan-urutannya kita bisa melihat dari diabetes, dari sakit jantung, dan penyakit-penyakit yang lain, termasuk kanker dan segala macam. Namun memang tidak ada jabaran yang kemudian mengakibatkan faktor yang begitu berbahaya yang bersangkut paut dengan perasaan. Misalkan patah hati itu ada di urutan keberapa kalau menyangkut dengan masalah hati. Namun itu dampaknya sangat luar biasa. Ada banyak penyakit-penyakit secara fisik justru disebabkan oleh dari hati. Dari kondisi hati yang tidak sehat mengakibatkan badan juga tidak sehat. Itu yang kita dapatkan bukan dari pelajaran waktu di sekolah. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan di dalam jiwa dan hati yang sehat akan terdapat juga tubuh yang sehat. Sewaktu kita belajar mengasihi diri kita sendiri, bukan mengasihani, karena itu perintah Allah, maka kita akan menjaga hati kita bagaimana sungguh-sungguh pulih, sungguh-sungguh sembuh, sungguh-sungguh sehat. Yang terutama dari masalah luka hati. Mazmur 147 ayat yang ketiga dikatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dalam Mazmur 143 ayat yang ketujuh, ini mirip-mirip ayatnya. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Jadi Mazmur mencatat tentang gambaran diri manusia yang terungkap di dalam kata-kata, jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Itu Mazmur 143 ayat yang ke-7. Dan jawabannya Mazmur 147 ayat yang ketiga. Kalau kita susun secara kalimat, persoalan hidup manusia adalah Mazmur 1437. Jawaban hidup manusia adalah Mazmur 1473. Jadi dibalik. 1437 jadi 1473. Cukup menarik berbicara tentang angka-angka dan ayat-ayat di dalam Alkitab ini. Alkitab berkata, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sahabat seperjalanan, engkau boleh dan itu adalah wajar engkau cantumkan apa yang membuat engkau patah hati. Cantumkan di dalam kertas satu lembar sebanyak-banyaknya. Maka saya sebagai hamba Tuhan akan menolong sahabat seperjalanan. Bagaimana bisa pulih dari luka hati, dari patah hati. Cantumkan sebanyak-banyaknya apa yang engkau kecewakan dan bawa itu ke dalam Tuhan. Jangan engkau genggam sendiri, jangan engkau remas sendiri, jangan engkau simpan di dalam hatimu. Engkau kecewa terhadap siapa? Engkau patah hati oleh siapa? Oleh orang tuamu, oleh suamimu, oleh istrimu, oleh mertuamu, oleh anakmu, oleh keadaan di tempat bekerja, di sekolah. Anak-anak asuh saya seringkali mengeluh tentang orang, katakanlah gurunya. Maka saya mengajarkan bahwa sikap hati yang menyebabkan
kita akan menjadi orang yang pulih dari patah hati, dari luka hati, atau kita tetap memiliki luka yang terus menganga, basah dan berdarah-darah. Apa yang engkau? Barusan saya dapat WhatsApp seorang teman WA, dia merasakan begitu terpukul, begitu marah karena mengalami penipuan lewat media sosial. Dan dia kemudian menyebarkan berbagai foto yang dikenalnya, KTP-nya, fotonya disebarkan ke semua teman WA. Ini tindakan yang tepat agar orang itu tertangkap oleh polisi dan tidak melakukan lagi. Namun persoalannya, penipuan itu mengakibatkan sakit hati yang sangat mendalam, yang tidak mudah dilupakan. Kita bicara memang mudah dan gampang. Namun kalau janji Allah berkata bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka, bagaimana kita mau sembuh? Bagaimana saya melupakan? Luka terjadi karena proses, maka sembuh pun terjadi harus melewati proses. Maka berproseslah. Saya ulangi kalimat ini. Luka terjadi karena proses, maka sembuh pun membutuhkan proses. Maka berproseslah. Kalau luka itu timbul dari waktu yang cukup lama, maka berproseslah dengan sabar. Tidak serta-merta kita bisa sembuh. Maka berproseslah dengan sabar. Berjalanlah bersama dengan Allah. Rubahlah kebiasaan untuk melihat sisi negatif menjadi sisi positif. Langkah yang paling sederhana, sewaktu engkau terbiasa menulis dengan tangan kanan, cobalah dengan tangan kiri. Susah tidak? Sangat susah. Jangan memaksa saya untuk menulis tangan kiri, sekarang saya biasa tangan kanan. Tetapi saya menganjurkan sahabat seperjalanan, belajarlah menulis dengan tangan kiri, sekalipun engkau terbiasa menulis dengan tangan kanan. Ini merubah kebiasaan. Pada saat engkau berproses satu jangka waktu, mungkin 1 tahun, memang tidak sebaik tangan kanan, kecuali engkau kidal. Namun sampai waktunya, engkau bisa menulis dengan tangan kiri, dan engkau bisa menulis dengan tangan kanan. Dua-duanya bisa. Bahkan orang yang dalam kondisi cacat fisik, disable, dia bisa menulis, bisa melukis dengan mulutnya, bisa menulis, bisa melukis dengan kakinya, karena kedua tangannya tidak ada. Maka itu proses. Maka bersabarlah di dalam proses. Carilah lingkungan yang baik, yang firman Tuhan katakan. Jangan engkau duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri jalan orang berdosa. Mazmur 1 ayat 1. Berproseslah. Tidak mungkin Allah membiarkan kita tetap terluka, tetap basah luka hati itu, tetap menganga, dan tidak pernah sembuh-sembuh. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh menyadari bagaimana Allah itu mencintai dan mengasihi kita. Allah tidak ingin luka itu terus ada di dalam diri kita, dan tentu itu juga merugikan buat diri kita. Engkau dilukai mungkin oleh pasangan hidupmu, orang yang engkau percaya sekian lama, tidak pernah ada kecurigaan sama sekali. Suatu tiba-tiba berubah dan melukai engkau, mengkhianati engkau, meninggalkan engkau, merugikan engkau, sehingga engkau menjadi luka hati, engkau menjadi patah hati. Maukah engkau pulih? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau kembali sehat hatimu? Firman Tuhan berkata, Mazmur 147 ayat yang ketiga, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan membalut dan Tuhan menyembuhkan. Datanglah kepada Tuhan. Tidak ada yang manusia yang sempurna dalam dunia ini. Siapapun dia, bahkan orang terdekat dengan dirimu. Namun Tuhan akan sanggup. Maka hal yang harus dilakukan, serahkan dirimu. Berproseslah untuk sembuh. Dan Tuhan akan menolong setiap sahabat seperjalanan untuk pulih dari luka hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan yang mengalami luka hati, yang mengalami patah hati, yang sulit untuk diceritakan kepada orang-orang sekalipun. Namun Tuhan Allah yang sangat mengerti dan memahami keadaan diri kami masing-masing. Dan janji firman Allah dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, Ia, yaitu Tuhan, menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Membalut luka-luka akibat patah hati, akibat luka hati. Buat semua sahabat seperjalanan, kami akan menerima kasih pertolongan, kesembuhan yang dari Tuhan. Kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit,
di rumah sakit dan di rumah, Tuhan jamah dan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan, rintangan dalam hidup ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Mari kita menjadi orang-orang yang sehat. Mari kita menjadi orang-orang yang sembuh. Dan Tuhan akan memulihkan setiap sahabat seperjalanan yang luka hati dan patah hati. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.